Kanca Muda, selamat pagi. Pagi. Yeay. Ketemu lagi sama Farhan sama Vinka ya. Betul, di kabel aja dulu. Kita nemenin kalian sampai jam 10. Insya Allah lucu banget. Soalnya kita kalau nggak lucu nggak bayaran. Betul. Ya. EBS 105,9 FM. EBS. Kanca Muda di pagi hari yang cerah ini, dan sebenarnya ini dari kemarin sih ya. Indonesia kedatangan tamu spesial Siapa? dari Amerika ya, bener ya? Iya, Amerika. Jadi kemarin Indonesia tuh kedatangan Bill Gates. Bill Gates, salah satu orang terkaya itu. Ngapain dia? Jalan-jalan. Jalan-jalan doang. Jalan-jalan ke Indonesia. Cakep. Jadi kemarin itu Bill Gates datang ke Indonesia karena mau ada yang namanya uji coba vaksin TBC yang lagi dikembangin. Ini gitu. pertanyaan sih sebenarnya buat Bill Gates. Kenapa milih Indonesia? Nah, itu dia. Apakah orang-orangnya gampang dibohongin? Nah, mungkin angka TBC di Indonesia tuh tinggi ya hitungannya ya, karena di sini dicatat kalau misalnya TBC itu merenggut hampir 100.000 jiwa di Indonesia, kata Pak Prabowo. Oh iya. Karena iya. kebetulan kemarin disambut sama Pak Prabowo juga. Gitu. Untung disambut ya, bukan disambit. Jangan dong. Kalau disambit kasihan ya. Rame kan? nanti ya. Iya, rame banget. Oke. Berarti si Bill Gates datang ke Indonesia buat katanya kemarin juga mensupport makan bergizi gratis. Nah, tapi kemarin Pak Bill Gates gak tuh si kenal. Mister. Mr. Bill Gates ini juga ngomong katanya lebih baik makan gratis ini juga diterapkan untuk ibu hamil. Oh. Katanya gitu. Apalagi yang harus diefisiensi. Kalau semuanya dikasih makan bergizi gratis. Nah, semuanya kasih makan gratis. Sudah bener Pak Deddy Mulyadi udah. Apa? Kan dia kan kalau masih miskin, jangan punya anak dulu. Oh bener. Jadi nggak perlu pemerintah bertanggung jawab atas diri Anda. Malah gitu. memfasilitasi buat vasektomi. Betul. Soalnya kan kalau dalam undang-undang kan orang miskin dan terlantar itu dipelihara oleh negara kan. Nah. Dalam undang-undang gitu. Kalau yang miskin sekarang itu tidak dihentikan, yang namanya perputaran roda ekonominya miskin terus. Ya kalau dia hamil lagi ya nambah masalah baru Nah gitu loh. itu dia, makanya sebenarnya masalahnya kan bukan di efisiensinya, tapi yang itu tadi, kalau misalnya belum punya financially stable, jangan punya anak dulu, karena kasihan anaknya juga. Mau makan apa? Iya, lahir lo, aku kira dunia indah. EBS 105,9 FM. EBS. Lanjut ya Kanca Muda, tadi kita ngomongin soal si Bill Gates yang lagi main ke Indonesia. Setelah aku ngelihat beberapa sih, kemarin aku lihat di video TikTok. Oke. Beliau tuh selain mampir ke istana meeting gitu sama Pak Prabowo dan kabinetnya gitu ya, dia tuh mampir ke salah satu sekolah di Jaktim atau Jakarta Timur. Terus dia ngelihat kayak matanya kosong gitu kan. Ini sekolah beneran nih. Di negara gua nggak ada sekolah begini gitu. Iya kan, katanya. kalau di dia kan kayak lapangan basket gitu kan, memang di dalam di indoor gitu kan ya. Terus juga lantainya beneran yang bukan semenan gitu, karena itu dicat gitu kan, enggak ya? Kalau di Amerika mungkin masih ada ya. Oh gitu. Lapangan basket yang outdoor terus diwarnain cuma bagus aja. Cuma lebih oke aja, nggak dikorup dananya, ya nggak? Betul, dan nggak ada debu ya Nah, kalau itu dia. dilihat tuh. Jadi lebih maju ya, kayak primitif Iya gitu kan? pas ngelihat. Nggak ada debu-debu dari ini ya, pasir buat ngebangun masjid di sekolah. Iya lagi. Iya kan? Udah gitu mana nggak jadi gitu kan, padahal udah lulus gitu misalnya alumninya gitu kan ya, tapi nggak beres-beres tuh bangun masjid. Nah, kenapa coba itu? Aduh. Mungkin kan itu biasanya ada zakat gitu. Oh, gitu. Mungkin kurang cukup. Oh. Kan itu biasanya kalau bangun masjid ya, setauku tuh di sekolah tuh bertahap. Tahap 1, 2, 3 misal. Oh gitu. Tahap 1 targetnya tuh infaknya berapa gitu. Oh, tapi kan kalau misalnya nih udah memenuhi sebenarnya nih, udah cukup. Nah, tapi nggak jadi tuh. Nah, gimana coba? Ya sholat di kelas masing-masing gitu kan gitu. bisa. Di lapangan biasanya. Ngapain terawih lu? Rasanya pengen kabur aja, tapi kemana? Kabur aja dulu. Yuk, kabur aja dulu yuk. Mau kabur? Dengerin EBS setiap pagi bareng Farhan dan Vinka. Siapa tahu cuy, bikin niat kabur kamu kesampaian. EBS 105,9 FM. EBS. Farhan di sini. Enggak juga di sini. Kita ngomongin orang-orang capek dan orang-orang pura-pura nih Kanca Muda Iya ya. betul, orang-orang yang pura-pura capek. Yang capek pura-pura. Yang capek untuk berpura-pura ya. Contohnya kayak Power Ranger kan, dia capek berpura-pura jadi baik tuh. Emang iya? Iya kan? Emang harusnya dia jahat? Iyalah. Oh masa?
Superhero itu kan kalau kamu quotes-nya si Uncle Ben tau nggak sama siapa? Auntie-nya Spider. Mau makan deh. Siapa? Oh iya tahu. Auntie-nya Spider-Man tuh loh. Iya, Auntie May. Juni, Juli, Agustus. Katanya kan big power itu big juga responsibility-nya juga. Big power comes big responsibility ya, gitu. Kan Great power comes with great responsibility. Ya, itulah pokoknya. Gitu pokoknya ya. Pokoknya kalau power kamu gede ya kan Cemuda, berarti akinya juga gede ya. EBS 105,9 FM. EBS. Kencang Muda, sebelum kita melangkah ke jenjang yang lebih serius ya. Apa lu mau nikah? Ini kita mending kasih tahu dulu definisi capek ya, secara bahasa dan secara harfiah. Anjay. Nah, capek itu secara umum berarti lelah, letih atau capai. Oke. Capai dan mencapai itu beda ya? Beda. Capek tapi kan biasanya tulisannya itu capai, bukan capek gitu. Oh, yang KBBI yang bener tuh capai. Oh. Gitu. Coba kamu chat teman kamu. Aku lagi capai nih. Capai apa tuh? Capai apa lu? Katanya istilah ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk menggambarkan perasaan tidak bertenaga, kurang semangat, atau merasa kelelahan fisik atau mental. Nah, tapi buat kamu yang masih belum financial freedom, jangan sok-sokan ngerasa capek. Nggak boleh capek. Kita nih yang masih menengah ke bawah nggak boleh capek. Iya. Ekonomi sulit, ini jangan sampai Anda ngerasa capek gitu loh ya. Tapi di arti lain, kata capek ini berarti yang sama dengan kata-kata seperti lelah, letih atau capai. Semua ini mengacu pada kondisi di mana seseorang merasa tidak bertenaga, kurang semangat dan merasa kelelahan. Sama aja perasaan. Sama aja sebenarnya. Oke. Iya, sama aja. Kelelahan fisik dan kelelahan mental. Kelelahan bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti aktivitas berlebihan, kurang istirahat, stres atau ketidakseimbangan antar aktivitas dan istirahat. Kelelahan mental juga disebabkan oleh timbunan masalah yang tidak bisa diatasi. Kalau punya masalah itu jangan ditumpuk, dijejerin. Kok gitu? Ya kan biar nggak bertumpuk. Kalau punya masalah itu jadiin deskripsi, jadi rumusan masalah. Oh gitu. Dijabarin. Karena kita di Jatim. Oh iya. Jadi jatimin berarti ya. Bagus. Iya. Ya, berarti kamu biasanya capek secara fisik dulu deh. Kamu biasanya capek fisik tuh karena apa? Kalau fisik biasanya aku kalau kerja dari pagi sampai malam, nah itu capek. Si kerja lu sampai malam. Ya kan kalau. Ya. Kayak misalnya aku punya proyek lain di luar siaran gitu ya. Itu kan capek banget kan. Dari pagi kan siaran pagi itu jam 6 ya enggak? Ya. Terus beres-beres nanti jam 6 lagi. Oke. Itu kan capek, 12 jam kayak puasa. Ya enggak apa-apa. Kan kamu masih muda, umur berapa sih? Umur 24. 24, ya ampun. Ya gak apa-apa, capek-capek 24 tuh masih di. Ya gak apa-apa, maksudnya kan kayak mumpung masih kuat nih fisiknya, masih ada ya kan, belum yang namanya asam urat gitu-gitu ya kan. Kalau aku pernah capek tuh pernah nyelamatin orang dari gedung yang kebakaran tuh capek banget. Oh gitu. Anda damkar berarti. Damkar. Aku kan gitu. Sebenarnya siaran ini cuma ngisi waktu sebelum absen. Absenku kan jam 10. Oh gitu. Di damkar tuh. Jadi aku absen. Sebelum absen aku siaran dulu. Oh gitu. Part-time gitu. Emang namanya pura-pura ini kadang bikin gila ya memang. EBS 105,9 FM. EBS. Pura-pura yang capek lagi itu kan Cang Muda, kalau versinya aku adalah pura-pura denger. Kalau misalnya lagi di ojol. Oh, biasanya kamu ngobrol sama si ojol gitu kayak, "Hah?" gitu. Ya, kakaknya pulang dari kuliah. Iya, kuliah di mana? Iya. Ayo gimana yo? Iya sih. Iya kan? Kenapa sih tukang ojol tuh suka ngajak ngobrol? Kenapa sih? Nggak tahu ya, mungkin biar akrab aja. Oh. Iya kan? Iya. Kakaknya udah lama kerja di IBS. Iya. Ya. Oh, mulai siaran jam berapa? Iya. Itu saja. Si nyambung. Kalau nggak iya nggak. Oh ya. Misalnya gitu kan, kakaknya kerja di IBS? Enggak. Lah kenapa kesini? Bingung nggak lu? Astaga. Iya, pura-pura denger waktu di ojol ya. Tapi sebenarnya ojol tuh baik loh. Dia mau ngajak ngobrol si customernya. Sebenarnya baik niatnya. Cuman kan memang kitanya kan nggak tahu ya, kadang kita lagi bete di kerjaan. Kadang kita lagi bener-bener nggak punya energi buat ngobrol. Apalagi buat Kancah Muda yang kerja di Jabodetabek. Oh. Nah misalnya kan abis turun KRL itu kan naik ojol biasanya.
Itu kan udah mumet banget ya gak sih? Iya, udah iya. pulang kerja, habis dimarahin sama bos, udah gitu desek-desekan dalam KRL. Bener. Udah gitu kita harus yang namanya meladeni abang-abang ojol kalau misalnya yaping tuh di jalan tuh. Udah yaping, jaketnya bau banget biasa. Sumpah men. Bau matahari tau gak Iya sih bau matahari? Ya gimana ya, maksudnya ya banget. paham sih kita ya. Dia kan pasti yang namanya ngojek itu kan pasti panas-panasan ya kan. Cuman gimana ya? Iya. Ya udah nggak apa-apa sih. Cuma paling nggak kan gini loh. Saya yakin itu bukan karena jaketnya, Oke. tapi karena badan Anda, Bapak. Oh, Anda gitu. tahu antiperspiran nggak ini? Tapi kan panas, emang panas-panasan gitu gak sih? Iya, tapi sepanas-panasnya kan paling enggak ya baunya bau jalanan aja dah mending Nah. daripada bau bapaknya gitu. Oh, gitu. Ini bukan bermaksud merendahkan ya, Enggak, tapi enggak. kan supaya pelayanannya lebih baik aja gitu ya, pengendaranya tuh paling enggak ya tidak bau gitu. Kenapa orang bau badan tuh yang ngerasa tuh orang lain bukan diri sendiri? Ya karena kan kita istilahnya udah terbiasa dengan bau sendiri, kayak pakai parfum aja. Kalau kita yang nyium kan kayak udah biasa gitu kan ya. Iya. Tapi kalau orang lain mungkin kayak semeriwing gitu. Iya, men. Berarti udah suka ngajak ngobrol, badannya kadang bau, kadang ya nggak semua ya. Terus helmnya, Bro. Helmnya ojol tuh kadang ada yang longgar, ada yang otomatis kacanya tuh nggak nutup sendiri kalau ada gejolakan. Jedek gitu Drek ya. gitu. Itu kaget gak sih? Iya, berasa jadi Iron Man gak sih? EBS 105,9 FM. EBS. Pura-pura yang capek lagi adalah pura-pura akrab sama keluarga ya Anca Muda ya. Sebenarnya itu agak susah. Apalagi kalau misalnya lagi ada acara kayak misalnya di sekolah, ada perpisahan yang mana mengundang orang tua. Atau mungkin ada wisuda kuliah, kan ngajak orang tua tuh. Nah, gimana coba itu? Mungkin fisiknya ada, Heeh. kehadiran secara psikis yang tidak ada ya. Nah, itu dia. Ini ada penelitian kan Muda. Jadi 80% anak di Indonesia tumbuh besar tanpa peran aktif seorang ayah, katanya BKKBN. Ini kata BKKBN ya, Bukan kata kita. heeh. Enggak, kita selalu menyedot berita tuh dari yang yang bagus, yang komprehensif gitu Karena ya. kita itu bagian dari 80%-nya, Bro. Oh gitu. Lu aja kali Pin. Oh masa? Oh masa? Jangan Bro. Ya Bapak gitu. gue dengerin. Kita bacain dulu ya. Iya. Menteri Kependudukan dan Kepala BKKBN Wihaji. Kenapa kata? Namanya Wihaji Bro. Iya tahu. Menyatakan bahwa sekitar 80% anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran aktif seorang ayah dalam kehidupan sehari-hari. Banyak ayah yang hanya hadir secara finansial tanpa membangun kedekatan emosional atau komunikasi yang bermakna dengan anak. Oh, komunikasi itu penting ya? Penting dong. Apalagi ayah-ayah yang ditakutin sama anaknya tuh udah Aduh, gak asik sih. itu nggak banget sih. Jadi gini loh, kalau misalnya memang akrab sama ayah, itu pernah aku dapat cerita dari Twitter tuh. Jadi dia saking nggak akrabnya, pernah tuh kejebak di situasi dia cuma berdua sama ayahnya. Tahu nggak dia ngomong apa? Abe. Bapak rumahnya di mana? Saking gak akrab ya. Bapak siapa? Ya itu dia. Kan agak repot ya kalau kayak gitu ya. Betul ya. Apalagi kamu kalau kalau lahir di keluarga yang punya ayah tuh, kalau kamu nggak belajar terus ada deru mobilnya datang tuh. Aduh. Ayo datang, Nah. ayo belajar gitu ya ampun. Kamu tumbuh dengan ayah yang seperti itu nggak sih? Nah iya, dan maksudnya kayak lingkunganku ya selalu kayak gitu, kayak misalnya aku belum mandi jam 4 gitu misalnya ya, udah gitu kan biasanya pulang kerja tuh jam 5 gitu kan ya, jam 5 tuh nanti pasti ancamannya tuh kayak ayo bentar lagi bapak datang gitu. Iya bener. Iya kan? Bener, dulu tuh aku kan tinggal di kampung ya dulu. Terus biasanya habis asar tuh kayak kita main bola gitu. Temenku itu jadi salah satu orang yang ngingetin aku. Misal kayak bapakku datang gitu kan. Bapakmu tuh kok, suruh masuk aku. Oh. Gitu. Jadi bahkan teman saya saja tahu. Iya. Bapak saya ini agak keras ya. Padahal ya udah biasa aja nggak sih, main aja gitu kan ya. Enggak, Harusnya. bapakku enggak boleh. Nah, iya makanya gara-gara itu kan. Jadinya Iya, kan makanya. kita tumbuh di di 80% ini. Betul. Ya kan? Ini mungkin yang lagi nganterin anaknya ya, bapak-bapak jangan seperti itulah. Jangan. Trauma itu diturunkan ke anak Jangan. gitu ya. Apalagi kalau Anda lahir di keluarga yang punya bapak itu masih boomers gitu Aduh. kan. Itu kan susah banget. Susah banget. Mengenal teknologi susah. Bayar pakai virtual account juga susah. Marah-marah mulu, ya kan? Marah-marah mulu. Kalau kita jalan terus numpain toples gitu. Apa sih ini berisik banget? Nah, Rasanya pengen kabur aja, tapi kemana? Kabur aja dulu. Yuk, kabur aja dulu yuk. Mau kabur? Dengerin IBS setiap pagi bareng Farhan dan Vinka. Siapa tahu cuy, bikin niat kabur kamu kesampean.
EBS 105,9 FM. EBS. Pinka masih di sini. Keren juga. Yeay. Kita masih ngomongin soal kecapean duniawi ya. Kira-kira hal yang paling bikin capek buat kamu apa, Pin? Yang bikin drain banget gitu. Yang bikin capek itu biasanya aku kalau capek dan drained banget itu gara-gara keseringan interaksi sama orang. Kebanyakan ketemu orang. Kan jadi overwhelmed tuh kayak waduh kayak gue butuh me time nih. Tapi gitu. kan MBTI-mu extrovert kan? Iya, tapi E-nya tuh enggak. Lah. Kaget lah ini. Enggak ya? Jujur. Sorry. Kaget lah ini. Sorry. E-nya tuh enggak banyak, kayak cuman round 60%, 70%. Banyak sih, itu dominan, Bro. Tapi kan aku tuh nggak relate sama struggle seorang ekstrovert yang bilang kalau misalnya dia tuh nggak betah di rumah sendirian, nggak betah kalau nggak ngobrol. Aku tuh nggak relate. Jadi aku masih masih ambivert gitu ya. Karena kalau ambeien sakit. Iya benar. Minum Ambiven ya. Jangan lupa tap in ya. Tapi kamu sebenarnya kan kalau udah MBTI-nya E, itu kan berarti udah dominan pasti E gitu. Maksudnya mengarahkan ke ekstrovert harusnya. Iya benar-benar. Tapi kenapa kamu tidak nyaman berada di kerumunan? Karena sebenarnya bukan nggak nyaman, lebih ke aku bisa deal with kerumunan. Cuman aku tuh nanti pas udah pulang tuh pasti capek sendiri gitu loh, kayak gitu. Oh gitu. Ya. Berarti di rumah sendirian lebih nyaman. Mending ngajak teman ke rumah nggak sih? Itu nggak apa-apa. Oh, maksudnya kan kita bisa milih teman yang bisa kita ajak ke rumah, bisa rame-ramean sama orang yang kita mau gitu loh. Iya bener, enakan gitu sih sebenarnya ya. Karena kan cuma deket-deket aja nih, ya kan. Aku biasanya ke rumah juga bawa temen, tapi satu doang cewek gitu. Oh gitu, ngapain tuh? Ya ngapain? Main masak-masak. Iya benar, bisa jadi. Dia tapi beda kamar ya, dia tidur di bawah gitu. Kamu tidur di kamar? Di bawah juga. Oh gitu. Cuma kan beda kamar, di bawah kan ada 2 kamar. Oh di bawah tuh 2. Ada 2 oh, kebetulan. Gitu. Jangan mikir aneh lah. EBS 105,9 FM. EBS. Kemarin tuh teman kamu nitip apa? Nitip apa ya? Lupa. Pokoknya ada lah. Kayak makanan something snack gitulah. Snack di mana? Di Alfamart? Iya. Gitu. Belanja puas, harga pas. Tapi kembalian gimana sih? Iya. Nah, harganya pas katanya. Iya. Hanya di Giant. Udah tutup. Udah tutup. Kan rebranding dia, Bro. Ngomong-ngomong soal supermarket yang tutup ya. Katanya di Pakuan nanti mau ada Aeon. Aeon? Yang ada di BSD tuh? Iya. Yang ada susinya. Ya semua mall ada susinya, gue tonjok ya. Enggak, maksudnya supermarket yang ada susinya. Supermarket yang ada susinya apa? Ya itu Aeon. Itu ada susinya? Ada susinya. Emang di Indomaret gak ada? Gak ada. Lu cari sushi di Indomaret emang Indomaret ada. Point ini? Adanya onigiri itu, bukan sushi. Oh iya. Terus kenapa kalau bukan di sini? Ya gak apa, makin banyak mall ya? Seru aja. Mall favorit kamu di Surabaya di mana? TP lah. Oh Deket rumah soalnya. Selain itu kan itu TP kan rame kan. Ya selain itu kan aku malas sih ke TP. Kenapa? Aku tuh suka nge-mall di Surabaya tuh di Grand City. Oh yang kemarin ambruk. Oh iya cuy. Di food court ya? Itu serem banget itu. Serem banget. Iya asli. Ya masa gak serem orang ambruk. Masa happy? Wah ambruk nih. Tidak dong. Ya kan serem, takutnya nanti terjadi lagi. Tapi jangan sampai ya. Jangan sampai, mungkin. Semoga di maintenance segera gitu loh. Aku suka di Grand City karena sepi sih cuy. Oh gitu. Masa kamu gak suka mall sepi sih? Cewek enggak? Cowok aku. Waduh. Enggak, Ciputra World maksudnya kan Cibo maksudnya iya. Cibo gitu loh. Sama jadi buka sendiri dia. Blunder ini saudara-saudara. Iya. Ini sih Pakuan Mall tuh oke. Pakuan Mall atau Pakuan City Mall? Pakuan. Oh, yang gitu. di barat. Oh iya. Nggak tahu ya, putih-putih gitu. Apa putih-putih? Temboknya. Iya deh selalu dah. Mulus banget itu. Iya kan Ciputra World juga putih temboknya, iya sih. ada air mancurnya. Tapi lebih mulus di sana, kayak enak banget dipandang. Sama gede kan? Apanya tuh? Mallnya gede. Iya benar. Iya kan lebih gede daripada Ciputra World kan. Nggak tahu kayak putih gede terus mulus banget kan di sana. Lobak. EBS 105,9 FM. EBS. Ngomongin soal mall tadi ya kan Cemuda ya, dan nyambungin sama topiknya sih yang capek-capek itu. Iya. Mall paling capek kalau kamu jalan di dalamnya itu apa? Ini skalanya Surabaya atau se-Indonesia? Surabaya aja. Surabaya yang paling capek jalannya itu ya TP. Itu jadi wahana tau. TP 1 sampai TP. Nah itu lumayan, bisa 6.000 langkah bisa itu. Iya bro. Iya kan, ini buat orang-orang yang ngejar pace. Nah sama ngejar Strava. sama distance itu ya. Iya. Silakan jalan ke TP itu, Iya, insya itu Allah Anda asli. sehat.
Asli misalnya kita dari mana ya, dari Gramedia kan di TP1 tuh. Gramedia. Ya kan? Terus kita pengen beli Gongcha. Gongcha di mana? Gongcha di TP6 minuman teh. Gak tahu bro. Ya ada lah namanya Gongcha atau enggak Fore. Fore Itu kan kudu ke TP6 dulu. Oh. Iya kan jauh. Aku tuh nggak hafal. Aku pernah masuk TP tuh sama keluargaku ya. Masuk dari TP3. Iya TP3. Terus jalan ke TP6. Balik ke TP3 tuh lewat mana ini? Nah itu dia. Lupa bro. Lu hafal gak sih jalannya ke TP? Hafal kalau TP. Ih gak hafal gue. Kemarin ya ke Next Gen ya. Ciputra World kan juga gede banget ya. Tersesat saya. Nah itu aja tersesat. Hari pertama bro gak ngerti kan. Masuk dari lobi utama tuh. Kak ke Next Gen dari, lewat mana gitu kan. Aku nanya orang yang di dalam. Oh ini lewat lift ini naik 3 atau 4 lantai. Terus nanti belok kiri aja kak. Udah kan. Ternyata liftnya kan banyak banget ya. Salah milih lift. Jadi ke kiri ini apa? Salah karena semua. Beda lift beda tujuan gitu kan ya. Kalau aku sih paling capek jalan jujur ke semua mall aku capek. Karena aku gak suka ke mall. Oh gitu. Kayak ke GM tuh kan ada GM1, GM2, GM3 kan. Ada jembatannya kan. Iya. Itu kayak gede banget bro. Itu lu GM aja udah mengeluh. Gimana lu ke PIM? PIM apaan? PIM itu Pondok Indah Mall. Oh Jakarta. Ya. Nah itu lu kesana itu kayak GM dikali 4. Buset. Gimana tuh? Skybridge-nya banyak banget tuh. Skybridge-nya banyak ya? Ya ampun, capek banget. Aku nggak bisa ke mall gitu. Malah aku ke mall tuh ya kemarin kan aku punya me time. Me time-ku tuh kalau misal aku jadi supir, terus keluarga aku drop di lobby. Terus aku perjalanan menuju ke parkiran itu me time aku kayak ya ampun hidup gini banget. Iya, enakan gitu ya. Maksudnya ketimbang muter-muter di mall gitu kan ya. Mau ngapain juga nggak tahu gitu kan. Betul. Gak ada barang yang bisa di-achieve gitu kan. Kayak masuk TP tuh. Aduh, ngelihat pertama kali Rolex kata gue. Langsung Rolex, langsung Coach, ya nggak? Langsung YSL, aduh. Pay laterku menjerit. Rasanya pengen kabur aja, tapi kemana? Kabur aja dulu. Yuk, kabur aja dulu yuk. Mau kabur? Dengerin IBS setiap pagi bareng Farhan dan Vinka. Siapa tahu cuy, bikin niat kabur kamu kesampean. IBS 105,9 FM. IBS.